Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Triana Febianti dan rekan saya Putri Nabila Haki, ingin memaparkan materi metode pembelajaran menulis. Yang pertama ada pengertian metode. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Menurut A.S. Broto, yang mencakup keterampilan menulis ialah dikte, menyalin, mengarang, dan mencatat bahasa lisan. Yang pertama ada metode pembelajaran menulis dibagi menjadi beberapa. Di antaranya dalam metode dikte, metode latihan, metode bercerita, metode pemecahan masalah atau problem solving, metode langsung, dan metode sugesti imajinasi. Metode dikte adalah menyalin suara berupa bunyi huruf, kata, dan kalimat dengan tulisan. Yang kedua ada metode latihan. Metode latihan adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan melatih siswa agar memahami, menguasai pelajaran, dan keterampilan. Tujuan dari metode ini adalah agar siswa mahir dalam menulis, baik menulis huruf, kata, kalimat, paragraf, dan lain-lain. Tentu sebelum latihan, guru memberikan pembekalan terlebih dahulu berupa informasi dan langkah-langkah. Yang ketiga ada metode bercerita. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan keterampilan hal baru pada anak. Menurut Tarigan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan metode bercerita, yaitu menentukan topik cerita yang menarik, yang kedua menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan, yang ketiga mengembangkan kerangka cerita, dan yang terakhir menyusun teks cerita. 4. Ada metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Yang kelima, metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Pada metode langsung bisa dikembangkan dengan teknik pembelajaran menulis dari gambar atau menulis objek langsung dan atau perbandingan objek langsung. Teknik menulis dari gambar atau menulis objek langsung bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan gambar yang dilihat. 6. Ada metode sugesti imajinasi. Metode sugesti imajinasi adalah metode menulis dengan memberikan sugesti melalui lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini media yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan, yaitu papan tulis, papan selip, papan tali, majalah anak-anak dapat digunakan untuk tugas menyalin kalimat sederhana yang ada di dalamnya atau menyalin judul. Papan nama, kartu nama, kesimpulannya, metode pembelajaran menulis dapat digunakan sesuai tingkatan kelas atau sekolah. Penerapan metode pada setiap jenjang kelas tidak dapat begitu saja diseragamkan dengan metode yang sama. Perbedaan itu juga mengacu pada kemampuan, waktu, tempat, dan sebagainya. Maka penyesuaian dalam menggunakan metode harus dapat diterapkan agar siswa mudah menerima pembelajaran. Baik, para pemirsa, mari kita donasikan rezeki kita karena kami sedang membangun Ar-Rahman Center untuk dakwah dan pendidikan di lingkungan Pila Pamulang. Donasikan sebagian rezeki Anda ke BSI 20170711100 atas nama Yayasan Ar-Rahman di Pila Pamulang, Pondok Petir, Depok. Alamat RT 06 RW 12 Jalan Raya Ar-Rahman, Pondok Petir, Pila Pamulang, Bojong Sari, Kota Depok.